Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Suro dengan NIM 222-10559. Perkenalkan, nama saya Melati Fitri NIM 222-10294. Perkenalkan, nama saya Nisa Ariela NIM 222-10490. Saya Panjat Manugroho dengan NIM 222-10369. Perkenalkan, nama saya Nurbayati dengan NIM 222-10293. Perkenalkan, saya Salwasi Farana Nabila NIM 222-10335. Saya Kalisa Safa Salsabila dengan NIM 22210481. Kami dari salah satu kelompok ekonomi manajerial kelas reguler Malang MNC ingin mewawancarai salah satu owner dengan tema penetapan harga. Saya dan kelompok mau tanya-tanya sekilas perusahaan atau catering yang kakak jalani itu. Dan sebelumnya saya mau tahu nama kakak siapa dan sebagai apa. Ya, saya Sofan. Yang saya jalani ini namanya Kuswa Catering, bergerak di tentang kuliner, yaitu catering harian, terus juga catering prasmanan dan lain sebagainya. Ya, mungkin sebagai owner. Yang pertama itu gimana sih awal mula mengembangkan usaha ini sehingga bisa menjadi meningkat lah seperti sekarang tuh awalnya gimana? Kan kita kan emang dari awal kan usaha yang dikoperasi. Jadi untuk pengembangannya, kita ini diberikan tugas untuk awal itu kan koperasi kita kan ininya kan konsumen ya, koperasi konsumen. Nah, ini harus dituntut untuk memilikinya semacam usaha yang real gitu, bisnis yang real. Ya, kita brainstorming bareng, apa ini yang cocok nih. Kita punya kenalan sama Amel kan juga kan bisa pernah kerja juga di restoran dan punya usaha juga sendiri gitu. Nah, kita pengen untuk ini mengembangkan bersama gitu. Jadi yang Amel ini bisa bisa masak, bisa punya resep dan sebagainya. Nah, kita yang manajemen. Nah, jalan akhirnya ya sekarang kita usahanya yang dari awal itu cuma berubah jualan kecil yang awalnya, terus karena kita lihat juga pasarnya di sana kurang, akhirnya kita cukup ke catering harian, terima pesanan, terus pokoknya bangun dari awal lah sampai sekarang ini. Untuk ngomong-ngomong soal pemasaran, target pasar untuk pertama kali itu usaha itu gimana? Maksudnya apa yang ditargetin gitu? Misalnya dalam skala apa gitu? Pertama sampai sekarang. Kalau sesuai pengalaman ya, pertama kalau kita targetin pasar itu pertama luas banget. Luas, akhirnya kita cobain semua. Nah, tinggal jadi tadi pengalaman itu tadi kan namanya bisnis kan kita nggak tahu mana yang bisa ngangkat gitu dan mana gitu. Nah, jalan terus akhirnya kita tahu nih yang paling menguntungkan itu yang mana gitu, ya itu yang kita kembangkan gitu. Jadi pertama target pasar itu luas banget lah. Jadi pertama kita bikin semacam warung kecil. Nah, kemudian kedua kita bikin kue, ya. Ketiga terus kita bikin cateringan pesanan. Nah, ternyata yang paling lumayan ini dari pesanan catering karena satu target pasarnya itu enak gitu loh.
kalau kita buka warung, nah itu bisa apa? Nggak habis gitu ibaratnya kan. Ada resiko itu tadi kan, akhirnya berdua udah bikin susah. Nah kalau misalkan catering, nah dia kan kita dapat sesuai dengan pesanan dan kita produksi sesuai dengan pesanan itu. Jadi insya Allah untuk waste-nya atau bahan baku yang terbuang itu nggak terlalu. Nah, jadi mungkin kalau saranku ya itu tadi, ketika kita membuka usaha pertama kali ya kita targetin pasar itu luas dulu. Nah ketika kita tahu pasar kita yang mana, yaitu yang lebih ditajemin lagi lah ini. Untuk menunya dibuatin babak tersebut itu harganya itu berapa aja? Harganya kita bisa menyesuaikan dari kisaran 15 sampai yang paling murah 45. Jadi ya kita itu tadi soal target pasar itu tadi. Jadi kita menyasar dari yang mulai menengah sampai menengah ke bawah sampai menengah ke atas, sampai yang ke atas juga. Kalau untuk menu ya bervariasi. Ya kalau dibagi ya berarti kan ada Nusantara. Nusantara itu berarti ada kayak makanan khas Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kan Nusantara. Terus ada khas Western, kayak terus ada Chinese. Itu ya kayak goreng. Jadi ya semua kita masukkan ke dalam menunya itu. Harganya tetap sama apa? Ya itu tadi, kalau harga kan kita menyesuaikan itu tadi, berarti kita harus tahu HPP-nya. Cara ngitung HPP itu kayak gimana? Pertama kita harus tahu resepnya dulu. Ya, resepnya itu apa, kita tulis, kita rinci, walaupun air 1 liter itu harus tercatat semuanya. Nah kedua, kita harus tahu harga bahan bakunya seperti apa. Jadi di list semua dari resep itu tadi, di list harga bahan bakunya berapa semuanya. Terus ketiga kita convert maksudnya kalau harganya misalkan per kilo, nah tapi pakainya gram, kita convert apa maksudnya. Nah setelah itu baru di jumlah semua. Nah itu ketemu harga pokok ya, harga pokok. Nah terus kita juga jangan lupa kayak masukin beban-beban yang kemungkinan timbul ketika kita produksi itu. Nah, kayak tenaga kerja, listrik, terus gas, air dan sebagainya. Nah, itu baru kita tahu dari resep itu kita tahu. Nah resep itu jadinya 40 porsi. Nah terus akhirnya ketemu berapa kan kita dibagi 40. Jadi kita tahu nih per porsinya itu berapa. Nah setelah tahu HPP-nya berapa, nah kita baru iniin keuntungannya. Nah, tentuin harga jual. Dan tentuin harga jual itu juga kita juga harus lihat pasar juga. Jadi jangan terlalu pengen untungnya lebih, kita nggak perhatiin apa saing kita. Gitu. Jadi juga harus nentuin juga harga pasar berapa, terus nutup apa enggak sama HPP kita. Kan semakin berkembang usahanya kan semakin banyak kompetitor. Terus gimana sih caranya agar usaha itu nggak kalah sama kompetitor? Yang pertama kualitas itu harus kita jaga. Kedua pelayanan. Ketiga, nah kita harus komunikasi dengan baik dengan supplier, dengan customer itu harus baik banget. Nah, ibaratnya walaupun dia dapat yang misalkan ya lebih murah, lebih enak, tapi kalau hubungan kita sama customer itu baik, berarti daripada ini sedikit aja itu pelayanan gitu. Jadi kepercayaan itu pasti nomor satu. Kalau kan setiap usaha itu nggak selalu naik. Terus kalau menyusut itu upaya untuk mengembangkan lajunya itu seperti apa? Ya pasti kalau ya pernah
rugi juga rugi. Nah, makanya ini kita perlu belajar namanya yang manajemen keuangan. Jadi gimana caranya kita tahu nih posisi keuntungan kita berapa, terus untuk bebannya berapa, dan kita juga harus memperhatikan cash flow-nya juga. Jangan sampai kita mau jualan atau mau usaha tapi modal kita habis gitu loh. Jadi perlu adanya juga manajemen itu tadi, itu penting juga. Jadi kalau misalkan ketika turun, berarti apa yang harus dikurangin nih, apa yang harus beban yang nggak penting kalau bisa dihilangin gitu. Apa yang bisa beban-beban yang bisa dikurangi itu apa gitu, misalkan penghematannya seperti apa. Misalkan bulan puasa Ramadan ini, pasti kan kayaknya itu tetap dilanjut apa ganti restriksi lain? Kalau puasa kan orang kan juga nggak mungkin makan kan ibaratnya kan. Makanya inovasi itu penting. Makanya tadi ketika pertama kali bikin ya kita yang sejenis itu yang mana gitu loh, yang ibaratnya kuliner apa aja yang bisa dibikin. Alhamdulillah pas puasa kita manfaatinnya kan kulitnya kan kue kering kan. Alhamdulillah pas kue kering kemarin ya switch akhirnya beralih ke kue kering puasa. Dan ternyata kue kering itu setiap makanan kan HPP-nya kan beda-beda kan. Nah kalau di kue kering ini, kalau nasi box itu perkiraan HPP-nya itu 70 sampai 60%. Jadi ibaratnya kalau misalkan harganya 10.000, berarti buat bahannya itu 7.000. Jadi kita cuma butuh 3.000. Tapi kalau kue kering, bahan bakunya atau bahan pokoknya itu cuma antara 30 sampai 40%. Jadi ibaratnya kalau harganya 10.000, untungnya kita 6.000. Jadi lebih besar di kue kering gitu sebenarnya gitu. Cuman kan itu emang momennya aja kan, momennya. Jadi nggak bisa setiap hari. Makanya pas puasa ya kita switch ke kue kering itu tadi. Terus dengan apa kita juga foto makanan ya, foto makanan yang profesional. Jadi kelihatannya looknya juga bagus. Terus apa pasang-pasang promo juga di Shopee. Terus apa live streaming juga. Mungkin itu saja yang sudah kami pertanyakan. Terima kasih banyak tanggapan atas masukan atau ini apa saran atau ya cerita awal sharing tadi gitu. Terima kasih. Ya, kami